Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur dimanapun berada, semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Saya baru tahu lur, kenapa kemarin ketika hall Mbah Sunan Ampel di Surabaya, yang konon berita awal-awalnya itu yang mengisi ceramah adalah Habib Lutfi. Kemudian berganti kabar Habib Lutfi nggak jadi datang, dan waktu itu Laskar PW LSI Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan panitia Hall Agung Mbah Sunan Ampel, dan ada kabar-kabar kemudian ada usulan bahwa yang ngisi ceramah atau yang juga mengisi isi sejarah tentang Mbah Sunan Ampel ini adalah Kiai Pribumi atau Kiai Nusantara. Itu mulanya kita ini senang sekali, karena apa? Bagaimanapun Mbah Sunan Ampel ini adalah Wali Songo, salah satu Wali Songo, dan terahnya bukan Balawi. Jadi sepantasnya lah bahwa Kiai Nusantara yang menceritakan kisah-kisah dari Mbah Sunan Ampel ini. Jadi kalau misalnya yang mengisi acara itu adalah Habib-Habib, tentu saja ini kan kurang sinkron, dan mungkin kurang secara sejarah kurang begitu tahu, karena memang bukan istilahnya bukan terah dari Mbah Sunan Ampel. Jadi setelah beberapa jam kemudian berganti hari itu loh, ketika haul ini dilaksanakan ternyata yang ngisi acara itu masih Habib-Habib, bahkan sampai yang ngisi sejarah Mbah Sunan Ampel ini juga seorang Habib, dan itu membuat waktu itu saya juga kaget dan shock. Kok ini seperti ini bagaimana? Kabar kemarin-kemarin ini sepertinya kita yang akan tampil. Loh, ternyata Habib-Habib ini yang masih mengisi acara. Jadi terus banyak pertanyaan di pikiran kita, ini ada apa? Nah, baru-baru ini pertanyaan-pertanyaan saya itu ada jawabannya lur. Saya temukan sebuah video, dan ini mungkin juga sebagai pengetahuan untuk sedulur-sedulur kemarin yang mungkin masih merasa kecewa dan sakit hati, dikira mungkin dari saudara-saudara kita Laskar ini ada yang mengatakan doa doang, toh yang isi masih para Habib. Jadi begini lur, untuk jelasnya mari kita saksikan video berikut. Terima kasih untuk yang mempunyai video, saya tulis di dalam deskripsi. Yang ingin mengetahui seluruhnya bisa berkunjung ke yang saya tulis di dalam deskripsi itu. Oke lur, mari kita perhatikan bersama-sama. Masyarakat ini sangat tidak mau kalau kemudian sangat tidak setuju kalau kemudian yayasan hanya menjadi sengketa, Yayasan Sunan Ampel menjadi sengketa seolah-olah menjadi harta waris. Yayasan Sunan Ampel adalah milik kita bersama, milik umat. Siap. Warga kota Surabaya, Indonesia, sampai seluruh dunia bahkan. Kami berharap kepada Presiden Insinyur Joko Widodo, seluruh tokoh-tokoh ulama untuk ikut serta, untuk hadir untuk menyelesaikan sengketa ini. Kabareskrim, Mabes Polri, juga Kapolda Jawa Timur, mohon untuk segera menyelesaikan persoalan ini, karena banyak sekali laporan di Polda Jatim sampai hari ini mangkrak. Kabir. Jadi Cari win-win solution, kami ingin mencari titik tengah, karena tidak ingin kami terlibat kedua belah pihak menjadi sengketa. Publik biar cerdas, masyarakat mengamri atau gaya untuk mencari barokah Mbah Sunan, bukan menjadi sebuah persediaan sengketa yang tidak. Hail Akbar Kanjeng Sunan Ampel tahun ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Mengingat kaum Habib yang dari tahun ke tahun selalu menjadi pengisi acara, kali ini mendapat tantangan keras dari para zuriat Wali Songo dan para pengikutnya supaya hal leluhur mereka tidak menghadirkan kaum Habib sebagai pembicara dengan alasan agar acara tersebut tidak dijadikan ajang oleh kaum Habib untuk membelokkan sejarah dan juga nasab Kanjeng Sunan. Masyarakat Nusantara sama sekali tidak digubris oleh pengurus Yayasan Sunan Ampel sebagai pihak penyelenggara, sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang bertanya-tanya mengapa pihak panitia tidak menggubris peringatan dari saudara-saudaranya dan tetap menghadirkan kaum Habib sebagai pengisi acara. Dan untuk menjawab pertanyaan itu semua, maka kita harus pahamkan masyarakat kita tentang siapa sesungguhnya yang saat ini menguasai bumi Ampel Surabaya. Untuk itu kita akan mengutip tulisan dari Tribun Jatim yang dirilis pada tahun 2020 tentang kronologi munculnya dualisme kepengurusan Yayasan Sunan Ampel Surabaya supaya kita tidak dianggap sedang memfitnah akibat tuntutan kita untuk tidak menjadikan Habib sebagai pengisi acara di Hail Sunan Ampel tidak diindahkan oleh panitia. Tanggal 22 Mei tahun 2020, Tribun Jatim Surabaya. Gus Hifni adalah putra dari Kiai Haji Nawawi, sang pendiri Yayasan Sunan Ampel Surabaya. Namun belakangan ada pihak yang mengklaim lebih berwenang mengelola Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, yaitu Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, hingga akhirnya terjadi polemik dalam pengelolaan kawasan Ampel mulai dari masjid, makam dan juga tanah wakafnya. Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya pun kemudian mengklaim lahan dan juga menyegelnya, padahal lahan tersebut biasa dipakai oleh Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Secara singkat, Gus Hifni mengatakan bahwa Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel berdiri sejak tahun 1973 yang pada awal berdirinya bernama Yayasan Masjid Ampel. Selanjutnya terjadi perubahan di bawah yayasan yang sama pada tahun 1979 dan 1984. Pada waktu itu terbentuk susunan pengurus Yayasan Sunan Ampel yang terdiri dari para tokoh Ampel dari berbagai unsur yang secara singkat berjalan dari tahun 1979 sampai tahun 1988. Pergantian yang terjadi selama dua kali sejak 1979 dan 1988 adalah dikarenakan ada beberapa hal, yaitu wafatnya pengurus yayasan sampai akhirnya pada tahun 1998, yaitu saat ketua yayasan Kiai Haji Nawawi wafat, maka terjadi rapat tokoh-tokoh Ampel, diantaranya ada Habib Assegaf, Kiai Haji Imron Rozak, dan bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun turun tangan masuk karena terjadi suatu tarik ulur dalam musyawarah pembentukan pengurus yayasan. Gus Dur menjadi rujukan musyawarah oleh para pengurus yayasan, sehingga atas persetujuan beliau lewat surat feks bertanda tangan bahwa susunan pengurus ketakmiran terdiri dari masyarakat, diantara yang menjadi pimpinan antara lain sebagai nasir adalah Kiai Haji Ubaidillah dan Kiai Haji Muhammad Asmi sebagai takmirnya. Perlu diketahui, sebelum tahun 1973 kepengurusan takmir berjalan tradisional di bawah Kiai Haji Nawawi Muhammad, lalu pada tahun 1978 barulah berdiri sebuah yayasan lengkap dengan struktur kepengurusan. Pada tahun 1973 adalah pembuatan akta untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1979 ada sedikit perubahan, yakni Kiai Muhammad bin Yusuf sebagai nazirnya dan Kiai Nawawi tetap sebagai ketua. Ketika Kiai Muhammad Yusuf wafat, Kiai Nawawi pun merangkap sebagai nazir sekaligus juga sebagai ketua. Keanehan pun muncul pada tahun 2000, yaitu sebuah akta baru muncul setelah Kiai Nawawi meninggal dunia dan tidak mengikuti apa yang sudah disepakati dengan Gus Dur bahwa Yayasan Sunan Ampel harus melibatkan masyarakat lainnya, di mana Gus Asmi putra Kiai Nawawi menjabat sebagai ketua dan Gus Ubay sebagai nazirnya pada tahun 2016. Masalah makin pelik saat Gus Ubaid membuat akta baru Yayasan Masjid Jami Agung Sunan Ampel, dan akta dibuat Notaris Trisnasari di Malang. Nama Gus Azmi dicatut dalam akta tersebut, dan dalam ketentuan akta menyebutkan jika yayasan memelihara masjid, tanah wakaf, dan juga makam. Pada tahun 2019 muncul lagi Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang disahkan oleh Kemenkumham, dan Lanyala Mataliti adalah salah satu pengawasnya dan Gus Ubaid sebagai ketua pembinanya. Nama Gus Hifni dimasukkan lagi padahal beliau tidak pernah diajak koordinasi dalam pendirian yayasan ini.
Mereka pun telah merubah sertifikat atas lahan Sunan Ampel yang mana sebelum dirubah nama sertifikatnya adalah atas nama Masjid Agung Sunan Ampel, dan setelah dirubah pada tahun 2003 dan juga pada tahun 2020 namanya menjadi Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Yayasan tandingan itu memang banyak menuai kontroversi, pasalnya menurut Gus Hifni sejak peralihan dari Kiai Nawawi pada masa itu pertanggungjawaban keuangan masih tertata dan selalu diumumkan ke media. Namun sejak kepengurusan berganti mulai tidak ada lagi transparansi, dan itu berlangsung hingga saat ini, bahkan oleh masyarakat sudah pernah dilaporkan terutama kepada PBNU yang mewakili organisasi kemasyarakatan. Bahkan kami pernah dipanggil atau bertemu dengan PWNU Jatim terkait laporan masyarakat atas pertanggungjawaban laporan keuangan di Ampel. Sehingga kita mendorong kepada yang berwenang di Kemenak untuk melakukan audit keuangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, jelas Gus Hifni. Intinya kesepakatan bersama yang dibuat dahulu bersama Gus Dur oleh kepengurusan yang baru ini sudah tidak diindahkan lagi, bahwa pengelolaan kawasan Ampel harus melibatkan masyarakat luas karena bumi Ampel adalah milik masyarakat semuanya, bukan hanya milik satu anggota keluarga saja. Dari sejarah kronologi munculnya dualisme pengurus Yayasan Sunan Ampel yang dimuat oleh Tribun Jatim ini, maka sekarang kita bisa menilai siapa sesungguhnya orang-orang yang menjadi pengurus atau menguasai bumi Ampel saat ini. Kesimpulan sementara yang bisa kita asumsikan adalah pihak yang saat ini menguasai bumi Ampel tentu saja adalah orang-orang yang mendapat dukungan dari satu kekuatan besar sehingga mereka bisa mengambil alih bahkan mampu merubah sertifikat-sertifikat lahan di bumi Ampel atas nama yayasan baru mereka dan mengabaikan kesepakatan pertama yang disepakati oleh tokoh-tokoh pendirinya. Dan bisa jadi kekuatan besar yang ada di belakang mereka adalah kaum Habib keturunan Ubaidillah, karena memang kenyataannya 15 hektar bumi Ampel saat ini dikuasai oleh golongan mereka. Inilah jawaban yang paling relevan kenapa pihak pengurus Yayasan Sunan Ampel tidak mengindahkan peringatan dari Zuriat Wali Songo dan masyarakat lainnya supaya mereka tidak melibatkan Habib di acara Hail Akbar Kanjeng Sunan Ampel sebagai pengisi acara. Pengurus yayasan tidak akan berani menolak kehadiran Habib dan bahkan mau tidak mau harus menjadikannya sebagai pembicara. Karena kemungkinan kekuatan besar yang mendukung pengurus yayasan saat ini bisa menguasai bumi Ampel adalah dari kalangan mereka. Karena itulah perjuangan kita sungguh tidak mudah. Selain melawan koloni kaum Habib yang selama ini berkedok agama, kita juga harus menghadapi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang saat ini menjadi anjing peliharaan kaum Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu Rasulullah. Begitu Lur, sudah kita saksikan, kita dengar bersama-sama. Jadi untuk haul yang kemarin ini kenapa tidak jadi Kiai-Kiai Nusantara atau terahnya Wali Songo yang mengisi acara? Diduga ada kekuatan besar, dan kekuatan besar itu adalah yang menguasai bumi Ampel sekitar 15 hektar. Siapa lagi kalau bukan oknum-oknum habaib? Dan tentu saja ini ada kerjasamanya juga. Di situ tadi disebutkan oleh orang-orang kita sendiri yang menjadi antek-antek para oknum habaib yang dulunya yaitu jelas dibawa Belanda ke sini, kemudian menempati wilayah-wilayah itu, dan akhir-akhirnya tadi terjadi konflik, perebutan, istilahnya berganti-ganti aktonya, berganti-ganti pengurusnya, kemudian dari tahun berapa tadi keuangannya sudah tidak transparan lagi. Itulah yang membuat banyak protes dari kalangan-kalangan orang pribumi. Jadi begitu Lur, kenapa kemarin haul Mbah Sunan Ampel yang direncanakan ini kita bisa Kiai Nusantara mengisi ceramah sejarah tentang Wali Songo, khususnya Mbah Sunan Ampel di situ, ini tidak jadi. Itu diduga karena terjadi perang kekuatan, terjadi perang pengaruh di wilayah itu, karena selama ini tentu saja para habaib ini tidak rela melepaskan yang selama ini mereka dapatkan dan mereka kuasai. Itu sedikit dari berita ini tadi, dan kita menjadi lebih tahu kenapa kemarin-kemarin ini yang mengisi acara
masih para habaib Ba'alawi, klan dari zaman sana. Begitu lur, sedikit dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.